Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Saya ucapkan selamat datang peserta kegiatan DTS Kemkom Info tahun 2021. Sebagaimana kemarin disampaikan, Anda termasuk orang-orang pilihan yang beruntung mendapatkan scholarship atau beasiswa dari Kemkom Info untuk materi pelatihan yaitu Junior Network Administrator. Selama 15 kali pertemuan atau 15 hari ya, nanti kelas ini akan dibimbing oleh saya. Kemudian ada Mas Adi Purnomo, ada Mas Irfan yang nanti akan mendampingi di kelas ini. Nah, hari ini pertemuan pertama kita akan membahas sesuatu yang sifatnya pengantar. Ya. Kita mau belajar apa, dan termasuk hal teknis yang nanti coba kita akan bahas. Ya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu saya sampaikan ya terkait dengan saya. Perkenalkan, nama saya Imam Asrwardi, saya dari Politeknik Negeri Lampung, ya, pendidikan S1 saya dan S2 saya inline di jurusan informatika. Ya, secara general, peserta semuanya bisa lihat di LinkedIn yang ada di sini. Ya. Ini ya, jadi bisa kunjungin di LinkedIn saya. Ya. Saya selain sebagai dosen juga aktif di organisasi profesi di Ikatan Ahli Informatika sebagai ketua asosiasi atau ketua Ikatan Ahli Informatika untuk Provinsi Lampung. Juga aktif sebagai ketua di Aptikom, ya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Komputer untuk Provinsi Lampung selama 2 periode. Kemudian saya juga aktif di Persatuan Insinyur Indonesia untuk Badan Kejuruan Informatika PII sebagai majelis penilai dan sebagai ketua bidang standarisasi sertifikasi. Ya, saya pernah menjabat sebagai ketua jurusan, kemudian juga pernah menjabat sebagai kepala lab jaringan komputer di Politeknik Negeri Lampung, dan juga pernah menjabat sebagai ketua divisi networking di UPT Puskom. Ya. Kemudian untuk kegiatan di luar itu, saya juga hobi terkait dengan terapis, ya, penyihatan standar tulang dan sendi, ya, ini hobi saja. Ya, termasuk sekarang lagi menekuni tentang COVID, ya, COVID konsultan bersama teman-teman dan mendampingi banyak teman-teman yang terpapar COVID, ya, dengan sebuah temuan yaitu antiviral oil. Kemudian saya juga aktif di sebagai reviewer kelembagaan Kemenristek Dikti. Ya. Studi saya pernah kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta untuk S1, kemudian S2 di Undip, kemudian untuk profesi insinyur saya ambil di Universitas Negeri Lampung. Saya punya cukup banyak sertifikasi, sertifikasi Enterprise Big Data Profesional, ini yang baru, kemudian ASEAN Engineer Register, ini juga sertifikasi dari ASEAN Engineer Register atau dari ASEAN Federation of Engineering Organization. Kemudian saya juga punya sertifikasi Big Data Foundation, kemudian
punya kompetensi juga di introduction data science with R. Kemudian saya juga aktif sebagai instruktur Cisco dari tahun 2008 ya, kalau nggak salah. Ya, kemudian saya juga instruktur Cisco Cyber Ops Academy. Ya, kemudian saya juga punya sertifikasi di bidang yang lainnya. Di vendor Mikrotik itu hampir semua saya sudah dapatkan sertifikasinya di Mikrotik, Certified MTCNA, MTCRE, MTCT, kemudian MTCWE, dan seterusnya. Ya. Itu terkait dengan, oh ini ya, ini. MTSUME, MTCWE, kemudian MTCPIP versi 6, dan seterusnya. Itu perkenalan dari saya. Mungkin Mas Purnomo, Mas Adi Purnomo, dan Mas Irfan bisa memperkenalkan diri dulu kepada peserta DTS hari ini, supaya nanti perjalanan kita lebih mudah, saling mengenal, ya, karena proses pembelajaran kita ini adalah proses pembelajaran terbimbing yang sifatnya adalah coach yang mendampingi agar peserta semuanya mendapatkan target yang diinginkan oleh kementerian. Saya persilakan Mas Adi Purnomo sama Mas Irfan. Oke, saya duluan ya, Mas Adi. Boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Lutfi. Di sini saya sebagai admin LMS ya. Jika ada kendala mengenai akun LMS, tidak bisa login ke akun LMS, atau masalah kendala dengan pengumpulan tugas, nanti bisa saya bantu di situ. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya, perkenalan singkat dari saya. Monggo Mas Adi. Oke. Perkenalkan nama saya Adi Purnomo. Saya di sini sebagai admin kelas. Jadi ketika ada kendala untuk nggak bisa join ke Zoom atau untuk kendala untuk absensi, bisa koordinasi dengan saya. Dan itu perkenalan dari saya. Oke. Cukup ya. Oke, sekarang kita sesi perkenalan dulu dengan teman-teman peserta. Mungkin Mas Adi bisa memimpin dulu. Mungkin diperkenalkan, mungkin teman-teman satu persatu mungkin disapa. Saya yakin mungkin walaupun rata-rata mungkin dari Lampung atau dari mahasiswa Politeknik, tapi kita berada dalam suasana yang berbeda. Ya. Kita berharap bisa lebih mencair lagi di proses kegiatan kita ini. Oke, silakan Mas Pur dan teman-teman peserta, silakan untuk memperkenalkan diri, nama, tinggalnya di mana, terus mungkin nggak ada problem-problem yang dihadapi selama yang kemungkinan dihadapi ketika nanti proses pelaksanaan pelatihan ini berjalan. Mungkin itu, silakan. Oke. Boleh untuk ini teman-teman memperkenalkan diri. Bisa dimulai dari Bayu Agung, boleh. Baik Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agung Saputra. Saya dari Prodi Manajemen Informatika tahun angkatan 2019. Dan sekarang saya tinggal di Rawajitu, Tulang Bawang, Pak. Mas Bayu, koneksi aman Rawajitu?
kadang-kadang Pak, kadang-kadang tuh suka problem Tolak gitu ya? Pak. Oh, Rawajitu Selatan ya? Iya Pak, benar Rawajitu Selatan. Rawajitu Selatan agak susah. Gitu. Ya, tetap semangat ya. Iya Pak. Yuk, yang lain. Oke, yang lain bisa Mas Abdurrahman Irfan. Silakan memperkenalkan diri. Mas Abdur Rahman. Oh, seperti nggak ada. Oke, lanjut ke selanjutnya. Bisa ke Mbak Adelvia Tri Wulandari. Boleh disilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Delvia Triwulandari, saya dari Manajemen Informatika 4A, dan saya dari Angkatan 2019. Saya tinggal di Rawajitu Selatan. Barengan sama itu tadi, sama Bayu ya? Iya Pak, dekat Pak. Jangan-jangan tetanggaan lagi. Atau kakak adik? Oke, lanjut. Boleh selanjutnya untuk Mas Aga Rizaldo. Silakan memperkenalkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Pak, saya tidak on cam dikarenakan kamera laptop saya rusak Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Aga Rizaldo Mahendra. Saya dari Manajemen Informatika semester 4A angkatan 2019. Asal saya dari Kota Serang, Banten. Masih di Serang sekarang, agak? Masih Pak, kemarin Wih. sempat ke Lampung sih Pak, cuman udah balik lagi ke Serang. Gimana kondisi COVID Serang? Masih ini? Terkendali nggak? Masih sih Pak, cuman emang masih pembatasan juga PPKM. Oke. Tetap semangat ya. Ya Pak, terima kasih. Lanjut. Boleh selanjutnya Mbak Akista Dwina. Silakan. Mbak Akista Dwina. Silakan Agista Dwina. Bersiap-siap Ahmad Fajar ya. Oke, selanjutnya Mas Fajar. Saya dulu apa Mbak Agista dulu, Bu? Ahmad Fajar nggak apa-apa, Agista. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Korea, nama kayaknya. saya Ahmad. Enggak, Pak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Irawan dari Manajemen Informatika tahun 2019 4A, asal dari Sekampung Udik, Lampung Timur. Lampung Timur, Kampung Udik, Lampung Timur. Itu daerah mana ya? Ini Pak, Batanghari. Batanghari ya? Batanghari 46. Kalau dari Bandar Lampung sebelum Sri Bawono, Pak. Jepara sebelum Jepara. Jauh juga. Koneksi gimana? Aman ya? Alhamdulillah, Pak. Aman. Ya, lanjut. Agista ada Agista? Mbak Agista. Mbak Agista Dwina. Adakah? Oke, lanjut dulu, lanjut. Ajeng. Ajeng Septiana. Silahkan. Mbak Ajeng Septiana. Halo Mbak Ajeng. Ajeng Septiana, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Seperti nggak ada. Oke, selanjut aja ke Mbak Ajeng Wulandari. Mbak Ajeng Wulandari, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Izin sebelumnya Pak, nggak bisa ngidupin ini kamera, soalnya jaringannya susah. Oke. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Ajeng Wulandari dari Prodi MI 4A, alamatnya di Batu Raja Martapura. Paling kendalanya kadang sinyalnya susah aja sih Pak untuk kalau nge-zoom ini. Terima kasih.
Oke, Mbak. Oke, lanjut. Untuk Mbak Ajeng Setiana. Mbak Ajeng Setiana, boleh memperkenalkan diri. Oke, selanjutnya Mbak Akhila Filia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akhila Filia Gape dari MI 2B. Rumahnya ada di Raja Basa Bandar Lampung, Pak. Ini dekat rumah saya ini. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, lanjut. Lanjut ke Mbak Alifiah Salsabila. Mbak Alfiah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alfiah Salsabila. Saya dari Prodi Manajemen Informatika 4A Angkatan 2019, alamat di Kemiling, Bandar Lampung. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Anggi Mustikasari, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggi Mustikasari dari Manajemen Informatika 2B, Angkatan 2020, alamat rumah di Sukarame Haduyang, Lampung Selatan. Selanjutnya Bunga Adi Fatilah, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Bunga Adi Fatilah dari Prodi Manajemen Informatika 2B, asalnya Tanjung Karang. Terima kasih. Selanjutnya boleh Cindy Yunia Sakti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yunasaki dari Prodi MI 4A Angkatan 19. Alamat saya di Batu Raja. Terima kasih. Jauh Cindy ya, Batu Raja. Koneksi gimana Cindy? Bagus nggak? Kalau misalkan Zoom itu suka keluar masuk, Pak. Keluar masuk. Ya, nggak apa-apa. Yang penting masih bisa keluar masuk lagi ya, jangan keluar nggak masuk. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya untuk nama Cindy Yuniasaki, silakan. Mbak Cindy Yuniasaki. Tadi udah, Pak. Udah ya? Udah. Mas Purma modus dia. Bisa ke selanjutnya ke Clarissa Hastian. Mas Irfan ntar lagi tuh kita ikut-ikutan. Clarissa Hastian, dipersilakan. Ya Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Clarissa Hastian dari Prodi Manajemen Informatika 4A. Asalnya dari Panjang, Bandar Lampung. Jauh banget ini, panjang itu. Ya, lanjut. Selanjutnya Mas Dimas Adri Mustafa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adri Mustafa dari Prodi Manajemen Informatika 2B, asalnya dari Haji Mena. Terima kasih. Bandar Lampung ya. Iya, Pak. Lanjut. Selanjutnya Eka Amalia, dipersilahkan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Amalia. Saya dari MI 4A Angkatan 2019. Rumah saya di Lampung Barat. Terima kasih. Barat. Eka Amalia, Lampung Baratnya mana? Di Sumberjaya, Pak. Koneksi gimana Sumberjaya? Biasanya agak susah ya karena dingin ya. Iya Pak, agak susah Pak kalau jaringannya. Makanya Eka Amalia di depan rumah ya? Iya Pak, harus di depan rumah dulu biar ada sinyal. Itu kalau geser dikit udah putus ya? Iya Pak, kadang suka kayak gitu.
Ya, itu saya pernah lihat ya, potong dikit, ada Cita itu di daerah mana, Sudan atau mana ya. Jadi karena susah itu, dia kan suka nyari tempat. Jadi yang tempatnya bagus itu langsung dikasih apa namanya, dikasih bambu itu. Dikasih bambu, jadi disitulah tempat bagus, handphone taruh situ. Gitu. Jadi semua akhirnya bantu semua orang ya, oh idenya bagus juga ya, manual lebih bagus. Jadi semua orang kalau misalnya mau koneksinya bagus, ya dia di bambu itulah ngantri. Ngantri kayak zaman apa namanya wartel dulu. Tetap semangat ya Kak ya. Iya Pak. Ya lanjut. Untuk Mas Fadil Ainuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ainuddin dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2B angkatan 2020 asal W Jepara, Lampung Timur. Sekian, terima kasih Pak. Ya, lanjut. Mas Fahmi Hadi. Sebelumnya mohon maaf belum bisa on cam. Apa-apa, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Hadi, mahasiswa Teknik Informatika di salah satu kampus swasta di Kota Bandung. Untuk saat ini domisili saya di Serang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hadi. Soalnya Mas Hadi punya teman banyak di Lampung, dan yang di Lampung punya teman baru di Bandung ya? Iya Pak. Semester berapa sekarang Mas Hadi? Menginjak semester 5. Semester 5 ya. Oke. Sebelumnya udah pernah belajar tentang dasar-dasar jaringan ya Mas Hadi ya? Sudah di semester 3 lalu. Siap, yuk lanjut lagi. Oke, selanjutnya Fajar Diatias. Dipersilakan, Fajar Diatias. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Diatias. Asal saya dari MI 4A, angkatan 2019, domisilinya di Metro. Terima kasih. Selanjutnya Fajar Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Ramadhani dari Prodi Manajemen Informatika angkatan 2019, asal dari Purbolinggo, Lampung Timur. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya Farhana Sekha Fatimah. Dipersilakan. Kayaknya bintang film India ini. Kalau enggak Pakistan, Bangladesh. Coba mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Farhana Sekha Fatimah dari MI 4A angkatan 2019. Rumah saya di GPM Lampung Tengah. Terima kasih. Oh, nggak kelihatan Farhana? Waduh, sudah ini baru muncul. Sinyal, Pak. Ya, nggak apa-apa Farhana. Ya, biasalah. Indonesia masih terus berbenah. Lanjut. Selanjutnya Vika Ramadhani, dipersilakan. Vika Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinka Ramadhani dari MI 4A angkatan 2019. Saya tinggal di Haji Menan-Natar, Lampung Selatan. Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya Fitrah Saputra, dipersilakan. Fitrah Saputra. Ya, perkenalkan, nama saya Fitrah Saputra, mahasiswa semester 2 dari tinggal di Bandar Lampung, TKB. Oke, lanjut. Selanjutnya Ahmad Rizky, dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Prodi Manajemen Informatika 2C, alamat Terbanggi Besar Lampung Tengah. Oke, selanjutnya Dita Sasalbila. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dita Salsabila dari Manajemen Informatika Angkatan 20 semester 2A. Alamat Tanggamus. Selanjutnya Febri Herianto, dipersilahkan. Febri Herianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Herianto dari MI 2A Angkatan 20. Alamat saya di Gedung Tataan Pesawaran. Selanjutnya Gita Febriani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Febriani dari MI 2A Angkatan 20 dari alamat Kota Bumi, Lampung. Selanjutnya Alivia Nisa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alivia Nisa dari program studi Manajemen Informatika kelas 2B tahun angkatan 2020. Untuk alamat saya tinggal di Cikupa, Tangerang. Di Tangerang ya? Tangerang ya? Iya, Pak. Oh, jauh juga Tangerang. Tangerang gimana perkembangan COVID? Kayaknya Iya. lagi parah juga ya? Iya, lagi parah-parahnya, Pak. Tangerang itu deket ibu kota ya? Suaranya bisa sampai melengking-lengking. Gimana yang wilayah timur ya? Itu luar biasa. Oke, dilanjut. Tetap semangat ya. Kita sudah semua Pak, sepertinya Pak. Udah ya? Iya Pak. Oke. Oke, kalau sudah, saya akan lanjutkan lagi presentasi saya terkait dengan pertemuan hari ini. Oke, baiklah peserta semuanya. Pada pertemuan pertama ini, nanti kita akan mempelajari terkait dengan pengenalan skema uji kompetensi. Ya, kemudian yang kedua, terkait dengan penjelasan rencana pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu pengenalan simulator jaringan. Yang keempat, review syarat pengetahuan skill yang dibutuhkan serta penguasaan tools. Jadi 4 bahan yang akan kita bahas sampai dengan selesai di pertemuan pertama ini. Kita akan masuk ke pengenalan skema uji kompetensi. Basis atau dasar dari uji kompetensi kita itu adalah peta okupasi nasional yang telah ditetapkan oleh negara melalui sebuah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi nanti yang diujikan adalah, ini cukup karena kecil ya, yang diambilkan adalah skemanya adalah skema Junior Network Administrator dengan uji kompetensinya 04, 05, 03. Ada 5 unit yang nanti akan kita pelajari selama 15 kali pertemuan, yang mudah-mudahan dengan 15 kali pertemuan tersebut, nanti peserta semuanya bisa menguasai 5 unit ini. Sehingga kalau 5 unit ini dinyatakan kompeten, ya, maka diharapkan ya, nanti peserta semuanya bisa mendapatkan sertifikat dari BNSP melalui uji yang dilaksanakan oleh
lembaga sertifikasi profesi. Nah, tugas saya dan teman-teman di kelas hari ini sampai dengan minggu ke-15 itu mendampingi untuk melakukan proses upskilling. Jadi, yang tadinya sudah punya dasar, kemudian dilatihkan lagi supaya ketika di pertemuan ke-16 uji dengan pihak eksternal, yaitu lembaga sertifikasi profesi, peserta semuanya dapat mudah untuk menyelesaikan soal-soal atau kasus-kasus atau uji yang diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi tersebut. Nah, ujinya itu ada 5 ini. Kelima-limanya tidak boleh nggak bisa, karena satu saja unit itu tidak kompeten atau tidak bisa, maka dinyatakan tidak kompeten. Maka kemudian kelima-limanya harus kita kuasai. Dan nanti akan kita bahas secara bersama-sama selama 15 minggu. Nah, kompetensi unit pertama yang nanti akan kita pelajari yaitu terkait dengan merancang pengalaman jaringan. Kodenya ini ya. Kemudian, Mas Pur udah kelihatan ya share saya ya? Mas Pur? Kelihatan Pak Imam. Udah ya. Kemudian unit kedua yaitu memasang jaringan nirkabel. Ya, kemudian yang ketiga mengkonfigurasi switch pada jaringan. Kemudian yang keempat, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system. Kemudian yang kelima, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system. Nah, yang perlu difahami peserta semuanya, karena pembelajaran atau pelaksanaan pelatihan ini dilaksanakan secara daring, maka nanti semuanya akan kita selesaikan dengan simulasi ya, dengan tool simulator jaringan. Ya, karena kita tidak langsung bersentuhan dengan alat gitu. Nah, meskipun dengan simulator, ya nanti kita harapkan teman-teman memiliki dasar yang kuat lah terkait dengan kompetensi junior network administrator ini. Nah, di dalam unit itu, di dalam skema itu ada unit ya, yang tadi 5 kita bahas. Nah, di dalam unit ini nanti didetailkan lagi, ya seperti ini. Jadi merancang topologi jaringan, deskripsi unitnya, misalnya unit merancang topologi jaringan. Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Artinya, dalam unit ini nanti yang akan diuji adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang topologi jaringan. Nah, untuk unjuk kinerjanya itu dibuktikan dengan deskripsi yang seperti ini. Misalnya, menentukan kebutuhan pengguna secara keseluruhan. Ya, jadi, teman-teman nanti diharapkan bisa melakukan identifikasi ruang lingkup jaringan sesuai dengan usulan. Kemudian bisa menghitung besarnya kapasitas jaringan berdasarkan kebutuhan bisnis. Nah, terkait dengan spesifikasi topologi jaringan, ya teman-teman nanti diharapkan bisa apa? Itu bisa menentukan besaran bandwidth yang dibutuhkan setiap segmen, kemudian bisa menempatkan perangkat, ya bisa menempatkan perangkat jaringan yang telah dipilih, ya dengan mempertimbangkan jarak dan jumlah pengguna. Kemudian apalagi bisa mempertimbangkan fitur-fitur fisik, ya. Kemudian bisa juga menyesuaikan, ya, membuat peta jaringan sesuai dengan keadaan gedung yang dibuat, ya, atau membuat peta jaringan sesuai dengan keadaan gedung. Kemudian bisa menyusun rancangan kebutuhan pengkabelan, kemudian bisa menghitung biaya keseluruhan, termasuk bisa mengembangkan analisa proyeksi dan seterusnya. Nah, ini semuanya dasarnya sudah ditetapkan oleh negara, maka kemudian kita tidak lepas dari 5 unit ini. Begitu. Nah, topik-topik ya yang akan dibahas nanti akan menyesuaikan semua dengan yang ada di skema tersebut. Makanya teman-teman nanti ketika belajar, tolong file PDF itu dipelajari sebagus mungkin ya. Karena di sana ada knowledge, kemudian ada ada unjuk kerja, ada sikap yang harus dikuasai. Nah,
yang kita lakukan ini sebetulnya bagian dari pelatihan ya, uji kompetensi. Makanya kemudian di sini ada kurikulum, ada materi ajar, ada perangkat bantu, ada pengajar ya. Kemudian ini adalah SKKNI yang nanti berkumpullah dalam satu kompetensi. Ya tentunya nanti harus dilakukan uji oleh pihak yang ketiga atau LSP lah sebutnya, seperti itu. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti uji kompetensi? Ya, siapa saja ya yang dia menginginkan untuk diakui kemampuannya, ya. Bisa perusahaan pengguna TIK, ya. Seperti mungkin misalnya di orang yang bekerja di perkebunan, tapi dia memang bekerjanya di bagian apa namanya TIK-nya ya, operasionalnya ada di sana. Nah, di skema sertifikasi Junior Network Administrator itu juga mempelajari bukan hanya skill ya, tapi sikap juga ya, yang kita sebut dengan soft skill. Jadi seperti misalnya menerapkan konsep diri untuk meraih kesuksesan, mengolah diri untuk meningkatkan etos kerja, menerapkan sisih, susun, sasab, sosoh, dan suluh ya, 5S di tempat kerja, menerapkan kesetaraan hak bekerja perempuan dan bekerja laki-laki di tempat kerja, dan seterusnya. Ini menjadi satu sikap yang harus diperhatikan juga. Ya, bukan hanya bicara tentang hard skill, ya, bukan orang yang jago merancang pengalaman saja, memasang, mengkonfigurasi, dan seterusnya. Tapi sikap ini juga menjadi hal yang penting, ya, sehingga harapannya teman-teman itu ketika di lapangan, ya, setelah mendapatkan sertifikasi, bekerja di industri itu, nanti bisa bekerja dengan yang lainnya. Ini beberapa pertimbangan tambahan yang perlu dipersiapkan ketika nanti uji kompetensi ya. Dari sisi knowledge, pengetahuan, itu memahami tentang dasar jaringan, konsep protokol, layer, kemudian pengalamatan pada jaringan, ya. Kemudian koneksi jaringan, ya, teori routing, penggunaan simulator, atau perangkat fisik yang digunakan dalam proses uji kompetensi. Ya, kemudian dari sisi skill, ini pemasangan perangkat jaringan, penggunaan perintah-perintah untuk konfigurasi ini sangat penting ya untuk persiapan uji kompetensi. Nah, pada kegiatan ini, ya, kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemkominfo ini, ya, kita susun rencana pembelajarannya, jadi agar semuanya paham. Jadi prosesnya ini adalah proses pelatihan ya, kegiatan network administrator ya. Yang dia merupakan satu tema program Vocational School Graduate Academy Digital Talent Scholarship yang diselenggarakan oleh Kemkominfo, yang basisnya adalah standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI dengan skema Junior Network Administrator. Nah, harapannya setelah pelatihan ini, ya, peserta itu akan mampu mengkonfigurasi perangkat jaringan dan mengelola jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Di akhir pelatihan, peserta akan mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi Junior Network Administrator. Bagi yang dinyatakan kompeten akan mendapatkan sertifikat kompetensi Junior Network Administrator dari BNSP. Jadi, kegiatan kita yang kita lakukan selama 15 kali pertemuan itu adalah kegiatan pelatihannya. Nah, nanti ada kegiatan lain yaitu kegiatan namanya sertifikasi. Buat yang lulus itu akan dapatkan sertifikasi kompetensi Junior Network Administrator dari BNSP. Seperti Mas Adi Nomo itu sudah dapat, kemudian Mas Irfan juga sudah dapat ya. Gitu. Kemudian durasi pelatihannya itu 90 jam pelatihan. 1 jam pelatihan itu 45 menit. Jadi teorinya 30%, prakteknya 70%. Nah, kita karena masa pandemi, pelaksanaannya dilaksanakan secara daring atau secara online. Ini persyaratan-persyaratannya. Kemudian mohon diperhatikan juga untuk laptop peserta ya. Seperti itu. Kemudian ini yang akan kita bahas, rencana pembelajarannya. Ya.
Pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di sini. Pada pertemuan 1 seperti yang kita bahas tadi, yaitu kita akan membahas tentang pengenalan skema uji kompetensi. Tadi sudah bahas sekilas, kemudian penjelasan rencana pembelajaran, pengenalan simulator jaringan nanti akan kita bahas. Ya, ada review syarat pengetahuan skill yang dibutuhkan setelah penggunaan penguasaan tools. Ya. Ini 2 jam pelajaran, ya, berarti pertemuan 1. Ya. Kemudian nanti ada modul, ada kuis, dan chat ya di grup ya, diskusi lah seperti itu. Nah, kemudian di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang topologi jaringan ya. Di pertemuan kedua kita akan membahas topologi jaringan ya. Kita akan bicara tentang manfaat, tentang jenis, ya, kemudian perangkat jaringan, topologi dan studi kasus. Nanti di sana akan dikenalkan tentang topologi bus, ring, star, hybrid, dan mesh ya. Kemudian di pertemuan ketiga, nanti peserta semuanya akan mempelajari terkait dengan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan. Jadi materi di pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas tentang komponen hardware, yaitu komponen fisik jaringan. Kemudian kita akan membahas tentang komponen software atau komponen logik dari sebuah network atau jaringan. Kemudian yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang dokumentasi kebutuhan teknis pengguna jaringan atau pengguna network. Ini akan dibahas di pertemuan ketiga. Ya, kemudian pertemuan keempat, ya, nanti kita akan belajar tentang menentukan spesifikasi perangkat jaringan. Jadi materi yang akan disampaikan nanti terkait dengan komponen hardware, komponen fisik network secara detail, PC, modem, network interface card, kabel, konektor, printer, server, perangkat network, repeater, hub, switch, router, access point, antena, dan seterusnya. Kemudian komponen software, ya, kita akan bicara tentang sistem operasi jaringan, driver untuk NIC, protokol komunikasi, aplikasi, web server, browser, FTP, server klien, dan sebagainya. Nah, di pertemuan kelima, kita akan bicara tentang pengalamatan jaringan. Ya, jadi ini spesifik nanti akan membahas IP address versi 4. Ya, nanti kita akan bicara tentang pendahuluan terlebih dahulu. Kemudian kita akan bicara sistem bilangan biner dan desimal serta konversi sistem bilangan. Kemudian kita bicara juga tentang network portion, host portion, dan subnet mask. Ya. Kemudian kita akan bicara tentang logika N, perfect length, kemudian alamat network, host dan broadcast. Kemudian kita juga akan membahas tipe IP address dan penerapan IP address versi 4. Ya. Ini di pertemuan kelima. Di pertemuan keenam, ya, nanti kita akan membahas tentang mengkonfigurasi switch pada jaringan. Ya, jadi kita akan bicara tentang konsep dasar Ethernet, konsep dasar switch, ARP table, memasang dan menguji switch, ya, seperti itu. Nah, di pertemuan ke-7 kita akan belajar tentang memasang jaringan nirkabel. Ya, jadi di bagian pertemuan ke-7 ini, ya, ini akan memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam memasang jaringan nirkabel. Yang akan dibahas apa? Kita akan bicara tentang spesifikasi jaringan nirkabel, kemudian bicara tentang topologi jaringan nirkabel, dan kita akan membahas atau mempraktekkan tahapan instalasi jaringan nirkabel, ya, atau infrastruktur. Kemudian pertemuan ke-8 sampai dengan 9, kita akan masuk pada hal yang agak rumit lagi, yaitu mengkonfigurasi routing dalam satu autonomous system. Ya, di pertemuan ke-8 sampai 9 ini, ya, diharapkan nanti peserta itu memiliki pengetahuan terkait dengan perangkat yang diperlukan untuk melakukan sebuah routing atau mengkonfigurasi routing, dan mengetahui cara mengkonfigurasi routing, dan mampu menguji koneksi antar routing serta mendokumentasikan konfigurasi routing pada sebuah jaringan komputer. Apa yang akan dibahas, yaitu kita akan bicara tentang perangkat jaringan, bicara tentang pendahuluan routing atau routing fundamental, kemudian kita akan bahas tentang konfigurasi routing atau routing configuration. Kemudian yang keempat adalah kita akan belajar bagaimana menguji koneksi. Ya.
Nah, di pertemuan ke-10 ini agak meningkat lagi. Ya, kita akan berbicara tentang bagaimana mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system atau AS. Ya. Jadi materi yang akan disampaikan yaitu terkait dengan bagaimana mengkonfigurasi routing pada stub AS. Ya, kemudian nanti bagaimana mengkonfigurasi router pada multi home AS. Ya, seperti itu. Nah, di pertemuan ke-11 ya. Di pertemuan ke-11 ini nanti kita akan belajar mengkonfigurasi, ini lanjutannya ya, mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system. Jadi materinya ini adalah mengkonfigurasi routing pada core AS, ya, seperti itu. Nah, ini biasanya yang pertemuan ke-10 sama 11 ini, biasanya teknologi yang digunakan atau skill-skill yang digunakan ketika nanti teman-teman bekerja di sebuah internet service provider. Ya, yang dia sudah menggunakan konsep teknologi router external gateway protocol atau BGP. Nah, kemudian di pertemuan ke-12 nanti teman-teman akan diberikan proyek. Ya. Jadi proyeknya itu ada tugas 1 atau proyek 1. Harapannya dari proyek 1 ini peserta bisa membuat desain jaringan komputer, bisa menjelaskan desainnya, menuliskan alokasi IP address-nya. Kemudian ke-13 juga sama, ada proyek kedua, yaitu capaiannya adalah peserta itu nanti memahami dari hasil mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, memahami dari hasil mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai, merancang topologinya, merancang pengalamannya, kemudian menentukan spesifikasi perangkat jaringan, kemudian menyiapkan kebutuhan perangkat jaringan. Kemudian di pertemuan ke-14 ada proyek lagi. Ya, ini kenapa kok proyeknya banyak Pak? Gitu. Karena harapannya nanti setelah teman-teman itu atau peserta itu menyelesaikan beberapa proyek, ya, maka harapannya akan semakin matang penguasaan skill, ya, kemudian pengetahuannya juga, ya, seperti itu. Nah, di proyek ketiga nanti peserta semuanya akan diberikan sebuah proyek yang harapannya dengan proyek tersebut peserta dapat membuat konfigurasi IP route, bisa mendesain topologi, merubah nama device router, membuat banner pada router, membuat hubungan setiap router menggunakan IP router, menguji koneksi setiap klien, ya nanti akan diberikan di proyek 3. Pertemuan ke-15 adalah pertemuan terakhir, yaitu ada proyek terakhir, proyek keempat, yaitu peserta diharapkan teman-teman semuanya atau peserta semuanya bisa menghitung IP masing-masing divisi, menghitung IP1, ya, kemudian mendesain jaringan dengan Cisco router packet tracer, mengkonfigurasi OSPF dan CLI, ya, dengan CLI Common License Interface masing-masing per divisi, kemudian men-setting IP pada setiap komputer. Nah, ini kegiatan yang nanti akan kita lalui. Jadi dalam 1 minggu kita belajar 3 kali ya, Mas Irfan, Mas Pur ya, 3 kali setiap hari Senin ya. Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi Senin nanti belajar, harapannya Selasa kan libur, bukan berarti libur, jadi teman-teman melakukan pengayaan, lakukan diskusi, kalau ada problem boleh tanyakan di grup, ya di grup yang sudah dibuat. Kemudian hari Rabu nanti materi, disiapkan lagi, materinya diberikan, kemudian nanti dipelajari, dikuasai, hari Kamis itu libur. Libur itu bukan berarti tidak ada pertemuan, kemudian harapannya hari Kamis melakukan pengayaan, kemudian hari Jumat belajar lagi, dan seterusnya. Ya, begitu polanya. Nah, sebelum saya masuk ke materi terakhir, yaitu terkait dengan pengenalan simulator jaringan, kepada para peserta silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, saya persilakan. Boleh raise hand, boleh langsung open cam, boleh. Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Kita akan izin bertanya, Pak. Oh, silakan. Mas Pak. apa nama? Bayu, Mas Pak. ya. Ya, silakan Mas Bayu. Kalau misalnya kan di LMS itu ada tugas-tugas tuh, Pak. Kalau misalnya kita ngerjainnya itu ada waktunya nggak, Pak? Mas Irfan, di LMS ada waktu penyelesaian nggak? Kalau misalnya tidak ada, pastikan tugas yang diberikan nanti diselesaikan sebelum pertemuan berikutnya selesai ya, Mas Bayu ya. Gitu. Supaya tidak numpuk, nanti kalau numpuk jadi ngumpul semuanya di belakang. Gitu. Ya, nanti kita umumkan lagi di grup ya. Seperti itu. Sepertinya Akila present, Pak. Oke, silakan Mbak Akila. Izin bertanya Pak, untuk proyeknya itu pengumpulannya itu kayak dibuat makalah gitu nggak Pak? Enggak. Dia nanti sifatnya lebih kepada simulator yang sudah diberikan. Mungkin kalau misalnya nanti sifatnya dokumentasi ya paling hanya dibuatkan dokumentasi. Gitu. Terima kasih Pak. Tidak nyusun seperti kita buat makalah misalnya pendahuluan, latar belakang masalah enggak. Lebih ringan Mbak Akila, santai saja. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Untuk peserta semuanya tidak usah terlalu takut dan tidak usah terlalu khawatir ya, karena kita di kelas ini sebetulnya sifatnya hanya coach ya, mendampingi ketika nanti ada kesulitan. Saya sampaikan, materinya kan sudah ada, saya dampingi, saya sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas boleh ditanyakan, ada yang boleh didiskusikan. Terus nanti misalnya kalau ada yang sudah tahu ingin membantu ya silakan saja, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Jadi intinya selama 15 kali pertemuan ini bagaimana kita semuanya itu saling bahu-membahu, tolong-menolong supaya materi yang diberikan ini bisa terserap, bisa dikuasai. Dan kemudian di akhir pelatihan nanti teman-teman akan diuji oleh eksternal, ya bukan kita lagi yang menguji dari eksternal, yaitu dari LSP, sehingga teman-teman dinyatakan lulus dan mendapat sertifikasi BNSP. Itu targetnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang jelas, disampaikan saja, nggak apa-apa. Kalau ada sesuatu yang misalnya terlalu sulit, ya disampaikan saja. Jadi jangan jadi beban. Kalau jadi beban nanti malah nggak diselesaikan, akhirnya malah nggak selesai programnya. Kan sayang gitu. Negara sudah memfasilitasi kita dengan kegiatan ini, kemudian kita sia-siakan yang sudah kesempatan yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Ininya begitu ya, Mbak Akila ya. Iya Pak. Oke, yang lain silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjut ya ke berikutnya terkait dengan simulator yang akan kita gunakan. Ya. Oke, secara umum nanti kita akan menggunakan paket tracer sebagai simulator. Nah, pertanyaannya, apakah peserta semuanya sudah terbiasa menggunakan simulator paket tracer? Nah, coba dijajaki dulu Mas Pur. Ada yang belum? Tadi Mas apa yang dari Bandung? Dari Bandung? Ya, Pak. Dari Bandung Mas apa namanya? Mas Fahmi Hadi. Mas Fahmi udah terbiasa dengan paket tracer Mas Fahmi? Alhamdulillah
Sudah Pak, udah pernah. Oke, kalau sudah nggak apa-apa ya, karena takutnya kalau belum sama sekali harus dicoba. Iya, ya. Pak. Terus yang lain, peserta yang lain? Sudah semua ya? Ajeng, Akila. Akila gimana Akila? Belum, Pak. Belum pernah pakai sama sekali? Belum, Pak. Belum sama sekali. Sama sekali. Coba yang belum bisa menuliskan di kolom chat ya, di kolom chat Mas Pur dipantau. Silakan yang belum tulis di kolom chat. Ya. Tulis nama ya. Tulis nama. Nama daftar peserta yang belum pernah menggunakan paket tracer. Nah, gitu ya, silakan di kolom chat ya. Oke, silakan yang belum. Sambil kita tunggu. Ada berapa Mas Pur? Sudah ada 11 orang Pak yang sudah. 11 orang yang belum pernah ya?
Kalau yang sudah pernah dapat paket tracernya dari mana? Download yang di unofficial aja ya? Iya Pak, yang official dari Cisco-nya. Mas Hadi pernah ikut Cisco Academy belum? Belum Pak. Belum ya. Kalau yang selain 11 orang dan Mas Hadi, semuanya sudah pada daftar di Cisco Academy ya? Sudah, Pak. Sudah ya, artinya bisa Sudah, download Pak. langsung dari Cisco Academy ya, paket tracernya ya? Iya, Pak. Oke. Berarti gini aja, enaknya. Mas Pur. Ya, Pak. Yang 10 sama Mas Hadi, itu dimintain email aja ya. Nama depan, nama belakang, sama email. Ya, nama lengkap lah ya, nama depan, nama belakang. Nama lengkap sama email, terus nanti kita daftarkan ke Cisco Academy kita aja. Ya, Mas Hadi ya, biar nanti dapat paket tracer yang official. Oke Pak, siap Pak. Gitu. Karena nanti kalau nggak official, biasanya kalau tes dia hanya bisa save 3 kali. Nggak bisa berkali-kali. Ya, boleh tuliskan nama, atau di grup juga boleh, Mas. Mas di grup WA aja kali ya, di grup WA ya. Boleh. Di grup WA aja nanti Mas Pur ya, biar cepet ya. Iya, Pak. Nah, untuk sekarang, untuk yang latihan sekarang, saya minta teman-teman yang tidak punya paket tracer, boleh download dulu yang di unofficial ya. Saya taruh di, di chat ya. Silakan yang 11 orang dan yang lainnya untuk membuka paket tracernya. Terutama yang 11 orang kita dampingi dulu. Nah, untuk teman-teman yang sudah pernah, karena materi kita hari ini terkait dengan pengenalan simulator, kalau hari ini tidak tercapai, khawatir di pertemuan kedua nanti bermasalah. Maka yang lain harap bersabar ya, harap bersabar. Kemudian boleh saling membantu kalau misalnya punya grup tersendiri atau di dalam grup juga nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Oke, yang 11 orang boleh di-download di link yang saya berikan itu. Ya, di-download aja di link saya berikan itu sambil nanti kita tunggu datanya, kemudian kita masukkan ke Cisco Academy kita supaya dapat paket tracer yang official. Gitu. Ya, kita tunggu ya yang 11. Nanti kemudian kita akan coba sampling Mbak Akila, Mas Ahmad, Mbak Alifianisa, kemudian Fadil, Dita, Alma, Bunga, Anggi, Alfiana, Fitra, Dimas, nanti coba kita sampling kira-kira sudah bisa belum dengan cara share desktop. Ya, kita tunggu ya, sambil kita tunggu, yang lain boleh mungkin sambil review, buka-buka paket tracernya. Gitu. Sambil yang lain download, saya akan tunjukkan yang paket tracer yang official dari Cisco. Nah, ini yang official ya, official. Sekarang versi berapa ini? Ini 8 ya. Saya nggak tahu nih versi berapa lagi nih. Coba saya cek dulu di situs resminya. Ya, kalau sudah punya akun resminya nanti bisa download langsung setelah login bisa download di Resource. Di sini ada paket tracer Resource.
Ya, ini rilis 8.01, rilis di bulan Juli. Ya, bisa di-download begini. Nah, dengan paket tracer ini kita bisa menggunakan paket tracer ini untuk pembelajaran yang terkait dengan ini. Introduction to packet tracer, introduction to IoT, IoT fundamental, IoT security, IT essential, dan sebagainya. Nah, nanti downloadnya disesuaikan saja. Kalau komputernya 64 bit, gunakan yang 64 bit. Ya, yang Mac sudah bisa, yang Ubuntu juga sudah bisa. Ya. Yang kalau yang di link tadi, yang unofficial itu yang versi sebelumnya yaitu 722, ya. 722. Yang di tempat saya ini kan versi terbaru di 801 ya. Di versi yang mana tadi? Sorry. Ini ya 801. Berarti kalau kita cek di tempat saya untuk paket tracernya itu sudah versi 8000. Nah, udah lewat nih, kurang 1 nih versinya. Ya, berarti saya coba download ya. Saya download yang versi terbaru yaitu versi yang terbaru di 801. Nah, ini dia. Tempat saya 800. Kalau mau coba ini juga boleh, nanti biar apa namanya? Saya download, saya share ke grup aja ya. Saya share ke grup, jadi nanti kalau sudah punya akun tinggal masuk ke akunnya saja. Kita tunggu ya proses downloadnya. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Ya, silakan. Ini untuk yang saya udah download aplikasi yang resmi officialnya, saya udah daftar di Net Academy juga. Itu jadi aplikasinya setiap kita ingin menggunakan harus login dulu ya, Pak ya? Ya, kalau nanti nggak login, biasanya nanti kita hanya jadi guest ya. Kalau jadi guest, biasanya kita hanya dapat kesempatan save 3 kali aja. Oh, begitu ya, Pak ya? Lewat Ini 3 saya kali udah- nggak bisa save, itu dia kalau ini. Makanya Ya, ini nanti saya- kita masukkan ke ke Cisco Academy kita gitu. Nanti kalau ini tinggal di checklist aja sih di bagian bawah. Nanti biasanya akan cukup sekali login aja, dia akan lihat case kita kayaknya. Oh, gitu ya, Pak ya? Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Mas Adi. Yang lain, kalau ada pertanyaan terkait dengan paket tracer, kita akan coba untuk main-main dengan paket tracer ya untuk pengalaman pertama ini. Yang pasti proses instalasi dulu ya. Ini tempat Pak Imam, nanti coba saya uninstall dulu. Ya. Saya uninstall dulu, jadi komputer tanpa paket tracer, terus saya coba download. Ini lagi proses download ya. Yang proses download belum selesai. Nanti saya kirim ke grup WhatsApp ya, grup WhatsApp. Jadi teman-teman yang punya 32 bit, 64 bit yang sudah punya akun nanti tinggal masukkan diinstal saja. Yang lama dihapus kalau versi lama ya. Kemudian nanti login, yang belum nanti kita daftarkan di akun kita gitu. Kita tunggu ya. Ini masih proses download. Ke yang lain boleh saling coba, yang sudah punya nanti dicek.
Tapi kayaknya nggak bisa ya di ini ya Pur ya. Karena berapa? 140 itu. Share di itu aja Pur ya, di drive ya. Share di drive, Pak. Drive-nya yang mana Pur, coba kirim ke Pak Imam sih, lupa saya. Iya, Drive Pak. itu ya? Yang di grup, Pak. Nah, coba kirim lagi ya. Drive. Oke, sambil ya, saya masukkan Akila. Akila kayaknya sudah pernah punya ini ya, punya account ya, karena udah pernah ngambil itu. Akila punya account di Cisco Academy nggak? Iya Pak, ada Pak. Oh, kalau ada tinggal login aja Akila. Loginnya lupa nggak? Enggak Pak, ada kok. Udah kesimpan. Ya, kalau kesimpan langsung download aja ya di resource ya, di course resource itu. Di bagian resource itu cari paket tracer, download aja langsung. Yang Dita gimana Dita? Coba saya cek dulu ya. Kalau sudah pernah masuk ke Cisco Academy ya, di netacar.com berarti Anda sudah punya login sebetulnya. Tinggal download aja itunya. Oke, udah Mas Pur. Saya uploadnya dulu.
Kita juga sudah punya, tinggal download ya. Tinggal download aja. Terus Dimas juga sudah punya, tinggal download. Kemudian Bunga juga sudah, tinggal download ya. Ainun sudah, tinggal download. Anggi sudah, tinggal download. Fitra sudah. Alma Intan kita cek. Alma Intan sudah. Elsa. Elsa sudah. Mas Hadi sudah punya akun di Cisco-nya belum? Oh iya, nggak apa-apa, nggak harus sekarang. Sudah Pak. Bisa, sudah. bisa. Sudah ya? Sudah Pak, udah download juga aplikasinya. Oke, berarti udah nggak ada masalah ya. Oke, mungkin sedikit kita ulang ya. Saya sudah download, kemudian saya coba untuk uninstall dulu pakai tracer yang saya punya. Ya, kita uninstall dulu. P. Mana ya Pur ya? P, kayaknya lama-lama udah nggak kelihatan tulisannya. Astagfirullahaladzim, nggak kelihatan Pur. Ini loh, astagfirullah. Uninstall dulu. Matanya sudah ini berkurang pandangannya. Tapi kalau ngelihat yang seger-seger masih bagus lah, Pur. Contohnya SOYN. SOYN kan seger. Sudah tutup Pak di belakang. Mas Hadi nggak tahu dia SOYN-nya. Tahu nggak Mas Hadi SOYN? Di Bandung ayam tuh SOYN. Apa Pak? Barusan dengar Pak. SOYN. SOYN. Baru tahu Pak. Belum tahu kan, berarti unik dia. Nanti kalau ke Lampung ketemu sama Mas Pur, cari tuh SOYN. Nanti biar ditraktir sama dia SOYN. Ya, kita sambil install ya. Install. Cara installnya juga sederhana kok ya, hanya tinggal double klik saja. Yang nggak bisa download langsung di Cisco, saya sudah kirimkan di Google Drive. Mungkin Mas Pur bisa dikasihkan linknya. Linknya ada di sana, jadi tinggal download saja. Nah ini ya, ini proses installnya. Ini kan 801, yang tadi 80.
Kita next. Ya, hanya install aja lah ya. Kita tunggu. Kalau ngelihat di tempat saya komputernya cepat, jangan jangan heran karena komputer ini Core i7, RAM-nya 16 GB. Oke ya, finish, kita launching. Di paket tracer ini kita bisa menggunakan multi user ya. Nah, ini Mas Adi tadi kita bisa login selama 3 bulan nih. Ya, jadi nggak login lagi nanti. Tapi nggak direkomendasikan kalau di komputer yang publik atau yang di-share. Kemudian kita pilih yang akun ini. Nah, kita masukkan login kita ya. Ya, kita sudah punya satu paket tracer yang baru ya, yang kita punya. Sambil menunggu yang lain, saya jelaskan sedikit terkait dengan penggunaan paket tracer ya. Mungkin yang belum sama sekali atau belum familiar, yang sudah mungkin hanya mengulang-ulang saja. Ya, ini adalah workspace kita atau worksheet kita, lembar kerja kita yang tengah ini. Ya, kemudian ini adalah device-device yang nanti akan kita gunakan. Kita tinggal pilih, dia sudah dikelompokkan ya. Ada network device, ini semuanya. Ada end device, ada PC, laptop, server, kemudian ada komponen. Ya, kemudian ini biasanya untuk apa? Untuk IoT ya. Ini untuk media. Bisa menggunakan kabel automatic cross connection type. Jadi kalau kita nggak mau pusing tipenya apa, nanti paket tracer akan memilihkan untuk kita. Ada konsol, kabel lurus, kabel putus-putus atau silang, dan seterusnya. Kemudian ini untuk perangkat-perangkat yang hampir sama juga ya dengan ini, hanya dikelompokkan saja ya. Gitu. Nah, terus di sini untuk network device itu kita bisa pilih router, serinya berapa, kemudian switch, kemudian hub, wireless, dan sebagainya. Begitu. Cara menggunakannya gimana? Cukup mudah. Kita cukup, misalnya kita akan menggunakan end device ya, kita taruh saja di sini. Nah, begini. Kita tarik, kemudian misalnya komputer ini butuh terkoneksi dengan 2 buah komputer. Kalau kita nggak mau repot kabelnya, tipenya apa, ya kita gunakan yang otomatis. Tapi kalau misalnya kita untuk menguji kemampuan kita bisa memilih menggunakan kabel yang disediakan. Nah, ini bisa kita hapus, kita bisa menggunakan ini, delete, PC, ya, seperti itu. Ya, misalnya kita buat begini, ini kabel, kemudian ini kita kasih switch, ya, terus kita kasih laptop, kemudian kita koneksikan begini, ya, secara umum seperti ini. Nah, di bagian ini ada physical ya, physical itu
dari gambar yang kita buat ini atau topologi yang kita buat, secara fisik nanti akan kelihatan di sini. Kalau kita klik, ini logic ya, fisikalnya. Kalau kita klik lagi, kita klik lagi, nanti akan kelihatan. Ya. Nah ini perangkat apa namanya? Perangkat switch yang kita miliki tadi. Nah ini dia. Karena kita di logiknya kan cuma punya satu switch ya. Tapi kalau kita tambahkan 2 switch misalnya, begini. Terus kita hubungkan switch ini begini. Terus kita lihat fisikalnya, dia akan ada 2 switch. Ya, jadi secara topologi seperti itu. Terus kita juga sepertinya bisa ngerubah ini, yang ngerubah peta ini ya di background ini. Nanti diotak-atik aja ya. Ini kita bisa masukkan misalnya city, gini. Jadi biar nggak boring. Nah, begini. Nanti bisa jadi pada waktu logiknya dia diletakkan di mana nanti. Nah, sorry. Karena sangat mungkin ya, misalnya suatu saat ini ternyata switch-nya ada di sini, yang ini ada di sini, di gedung ini. Nah, ini satu kelompok di gedung ini. Oke, makasih. Nah, ini ya. Sangat mungkin seperti ini. Terus jangan lupa kalau sudah selesai kita simpan. Cara nyimpannya sederhana, cukup di save saja. Di save beri nama. Nanti filenya adalah PKT. Ekstensinya. Di pertemuan pertama ini saya akan memberikan sebuah challenge. Waduh, apalagi nih udah. Pertemuan pertama ada challenge sudah. Bentar ya, saya coba cari Cisco. Pakai tracerku di mana? Nah, ini dia.
Nah, di paket tracer ini, dengan paket tracer ini kita bisa membuat simulasi sampai seperti ini. Ya. Kita bisa buat seperti ini. Jadi ada 3 bagian, kita pecah ini core layer, ini distribution layer, ini access layer. Ini udah pakai menggunakan access point, ya, terkoneksi access point, terus di ruang server ini, data center ini ada router. Ini IP-nya masih jadi satu, ya, satu tempat. Ini server polinela.ac.id. Ini server mi.polinela.ac.id. Ini mail.polinela.ac.id. DNS servernya ini. Ya, kemudian di sini ada keterangannya. Ini di ruangan ini seluruh IP address nanti dikonfigurasi secara manual. Nah, ini ada DHCP server, ini ada FTP. DHCP server ini nanti membagi IP address ke sini, ke gedung ini dan gedung ini. Nah, di sini seluruh device pada bagian ini dikonfigurasi IP address-nya secara otomatis menggunakan IP dari server DHCP dari sini. Nah, servisnya begini. Nah, tugasnya nanti teman-teman nggak usah mikirin IP address-nya ya, karena belum sampai ke sana. Tapi kalau misalnya tahu ya bagus, nggak apa-apa. Jadi teman-teman nanti mendesain seperti inilah, mirip lah. Yang penting kabelnya connect gitu. Ya, kabelnya connect, dibuat seperti ini. Kalau yang sudah pernah, misalnya Mas Fahmi Hadi mau coba, boleh, nggak apa-apa. Ini sampai ke email. Jadi ke email. Jadi nanti ini ada mail server. Ya, di sini ada service di email ini. Jadi ada 2, Mukidi sama Pak Ijo. Mukidi sama Pak Ijo itu nanti bisa saling kirim email dari sini. Bisa menggunakan email. Nah, di sini. Ya. Tuh, jadi dia bisa kirim-kiriman begini emailnya. Gitu. Ya. Ini nanti saya share screen aja ya, saya print screen. Ya, saya taruh di grup. Teman-teman nanti berlatih ya. Berlatih. Mas Pur nanti dikasih ini ya, kasih keterangan ya. Dikasih keterangan. Oh, Akila sudah lewat. Zoom-nya kuotanya habis. Itu, Mas Pur nanti nih kasih keterangan ya Mas Pur ya. Baik Pak, ya Pak. Peserta diminta untuk membuat desain seperti itu. Tidak harus mengisi IP address-nya karena kan belum belajar. Tapi kalau sudah bisa nggak apa-apa. Jadi nanti ini bisa koneksi ke sini, bisa ngeping ke sini. Ini bisa menggunakan browser. Misalnya manggil gini, Polinela. Ah, muncul nanti. mi.polinela. Itu. Ya, tugas pertama hanya mendesain saja.
Yang penting familiar dengan paket tracer. Kalau ada kesulitan, silakan disampaikan saja, boleh saat pertemuan hari ini atau pada saat pertemuan besok. Sebelum kita mulai, kita akan evaluasi setengah jam, ya, gitu. Oke, sebelum saya tutup, saya akan lanjutkan dikit, materinya masih ada dikit ini. Jadi tools simulator jaringan itu kita bisa menggunakan paket tracer, tapi yang akan kita pakai nanti paket tracer. Kemudian apa sih kelebihannya menggunakan simulator? Ya, yang pasti kita tidak perlu menyiapkan perangkat yang sebenarnya kan gitu. Kalau perangkat sebenarnya akan dipakai ya mahal, apalagi perangkat-perangkatnya Cisco kan itu. Dengan simulator kita bisa membuat sebuah topologi tidak terbatas, ya seperti itu. Bisa juga kita menggunakan JNS3, ya JNS3 ini ya ini lebih powerful ya, lebih bagus. Ya. Cuman biasanya butuh ketelatenan atau butuh skill khusus, bukan skill khusus lah sebenarnya ya. Ya intinya dia lebih rumit sedikit dibanding dengan paket tracer. Ya, tapi kalau misalnya mau menggunakan JNS3 lebih bagus, ya karena di JNS itu nanti kita bisa load ya IS-IS-nya itu sesuai dengan IS yang sebenarnya yang dipakai di hardware. Kalau di sini IS-nya ya terbatas saja sesuai dengan yang disediakan oleh simulator tersebut. Ya. Kemudian terkait dengan materi terakhir, review syarat pengetahuan skill yang dibutuhkan serta penguasaan. Minimal di kegiatan ini mahasiswa peserta itu adalah lulus SMA atau SMK. Ya, bidangnya teknologi informasi dan komunikasi atau memiliki kompetensi pada sub bidang jaringan. Ya, dengan KKN ini minimal level 2. Warga negara Indonesia, usia maksimal 29, lulusan pendidikan SMK, belum mendapat pekerjaan, lulus seleksi administrasi dan tes substansi. Ini perangkat-perangkatnya. Gitu. Oke, ini pertemuan pertama dari saya. Karena ini hari Jumat, kita buka sesi pertanyaan mungkin yang belum atau yang memiliki kendala tadi pada waktu instalasi paket tracer atau yang masih merasa bingung menggunakan paket tracer. Kita buka sampai 11:15 ya, berarti 10 menit lagi. Jangan lupa tugasnya seperti yang disampaikan di grup itu, ya, dilatih minimal bisa menggunakan seperti itu. Silakan, kalau ada pertanyaan atau ada kesulitan, kita langsung hands on ya pada waktu nanti pelaksanaan. Santai saja, yang mau sambil ngopi boleh sambil ngopi. Ya. Mau makan boleh tapi jangan berisik. Takutnya kalau berisik nanti mengganggu. Dan kalau mau berisik mic-nya dimatikan. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas Hadi. Ya, ini dilihat dari tugas tadi yang diperintahkan, Pak ya. Untuk cara nampilin block layer itu kayak gimana, Pak? Yang warna biru, hijau, ada ungu, pink itu, Pak, di aplikasi tracernya. Siap. Di block layer ya. Iya, Pak, block layer ya. Gunakan ini aja yang tanda ini, Mas Hadi. Oh, di itu draw ya. ini. Ya, di draw nanti jangan lupa pilih filenya ya. Pilih filenya. Nah, dicoba aja gini. Ini kan filenya hitam. Kalau mau ini jadi warna kuning kan. Nah, gini. Boleh gunakan bulatan. Gitu. Oke, Mas Hadi. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Yo, sama-sama Mas Hadi. Yang lain ayo silakan. Target kita nanti di pelatihan itu
saya pengen peserta punya kompetensi sampai mendekati apa namanya, mendekati uji kompetensi. Ya, targetnya sampai mendekati uji kompetensi. Targetnya sih pengennya seperti ini. Nah, ini dia. Ini ya, satu ini yang BGP. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, ini dia. Dua target ini nanti sudah cukup untuk bisa mewakili di mana? 5 unit kompetensi yang akan diujikan itu. Tapi nggak usah berburu-buru, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, yang penting bisa. Ya, hari ini fokusnya adalah setelah tahu tentang skema, ya apa yang akan kita bahas, kemudian kita hari ini berlatih hands-on-nya adalah instalasi tools, paket tracer, instalasi tools network, ya, yaitu menggunakan paket tracer, kemudian mencoba, ya supaya nggak bingung. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kita punya waktu 5 menit lagi. Dan tidak terbatas di sini ya, kalau di sini tidak ada pertanyaan, bukan berarti nggak boleh bertanya. Ingat, prinsipnya sesi pertanyaan boleh disampaikan di grup. Kalau di grup itu bebas, boleh siapa aja boleh menjawab, boleh saya, boleh nanti teman-teman pendamping, ada Mas Pur, ada Mas Irfan, ada teman-teman peserta sendiri boleh saling menjawab. Intinya semuanya saling bekerja sama, belajar mengungkapkan, belajar ada problem, dicek, kemudian menganalisa dan belajar menjawab, itu nggak ada masalah. Ya, seperti itu. Sekaligus untuk belajar komunikasi. Calling-callingan dengan teman juga boleh, sharing-sharingan juga boleh. Ya, misalnya ada problem, terus dia teman yang satu nggak bisa jawab, mungkin bisa share, ya, bisa share apa namanya, share screen, ya, bisa menggunakan apa, Mas Pur biasanya kalau kita pakai, yang paling gampang, pasti kok saya ini sekarang orangnya lupaan ya. Terusnya. Terus untuk teman-teman semuanya, peserta yang ingin belajar lebih dalam lagi terkait dengan materi jaringan bisa mengunjungi YouTube saya. Ya. YouTube saya di sini. YouTube bisa searching dengan nama saya Imam Asrowardi. Saya sudah cukup tuliskan banyak penjelasan terkait dengan materi CCNA ya, CCNA 1 dan 2. Ya. Ini materi-materi cukup banyak, mahasiswa bisa atau peserta semuanya bisa melihat di sini. Ya, bisa di video. Nah, ini seperti ini. Di ACP penjelasan saya secara detail. Ya. Gitu. Oke, sebelum kita tutup, saya akan sampaikan sebuah video penyemangat buat peserta semuanya. Saya berharap bisa on cam, yang bisa on cam, ya. Kita akan sampaikan sebuah video motivasi. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman semuanya. Waktunya 5 menit. Saya share komputer sound dulu. Yuk, kita mulai. Terdengar suaranya, Mas Bur?
Suaranya terdengar? Dengar. Oke. Silakan peserta untuk menyimak, mudah-mudahan Menjadi berbeda termotivasi. tidak selalu bisa menjadi yang terbaik. Tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian. Tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini hanya untuk mereka yang lagi berperang sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka ditinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya. Yang Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga cinta sejati. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain. Jangan takut bertarung sendirian, karena untuk mencari makan, elang hanya butuh terbang sendiri. Jangan pernah takut, karena kita itu berbeda. Anda tidak bisa dikalahkan, dan Anda tidak bisa dihancurkan. Karena rasa sakit yang membuat Anda menjadi kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat. Karena berjuang sendiri, Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya. Karena rasa sakit yang membuat Anda kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat. Karena berjuang sendiri, kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri.
bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu, jangan pernah takut berjuang sendiri. Oke, mahasiswa semuanya, peserta semuanya, pertemuan kita sudah cukup. Silakan untuk memberikan bintang hari ini di grup WhatsApp kita. Boleh Anda kasih bintang berapa dari pertemuan ini? Kita kasih, bukan bintang ya, silakan untuk memberikan sebuah emotion dari pertemuan hari ini di grup WhatsApp kita. Apakah Anda semakin bersemangat? Apakah Anda semakin bersemangat? Kalau Anda bersemangat berarti Anda memahami terkait dengan materi hari ini, ya, atau menggunakan emotion-emotion yang lain. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin. Jika ada problem yang dihadapi, pastikan Anda tidak sendiri. Anda perlu memiliki banyak tim ya dalam satu program ini. Hanya jarak saja yang memisahkan kita, tetapi kita dihubungkan dengan teknologi. Itu saja. Terima kasih Mas Pur, Mas Irfan, dan saya doakan semoga semuanya sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kalau ingin meninggalkan, silahkan meninggalkan Zoom. Saya end. Terima kasih, Kak. Sama-sama.